Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pagi hari ini kita semua boleh berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan di acara jam doa hari Sabtu pagi. Jadi judul renungan yang akan saya bawakan sesuai dengan tema bulan ini, yaitu merasakan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saya akan sekali lagi akan membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan karena tuntunan-Mu. Kami semua boleh bersatu hati untuk boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang Engkau sampaikan kepada kami boleh renungkan, kami boleh pikirkan, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah ketika kami melakukan apa yang menjadi perintah Engkau akan memberikan kelegaan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon untuk Engkau memberikan hikmat bijaksana buat kami semua supaya kami boleh mengenali Engkau lebih dalam lagi. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan bacakan Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Jadi judul dari perikop ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Terpujilah Engkau Tuhan yang melalui sang pemazmur Raja Daud menyampaikan isi hatinya, dan dia ingin mendapatkan ketenangan ataupun suatu hal yang dia inginkan pada saat mazmur ini ditulis, yaitu suatu kondisi yang damai, kedamaian yang sesungguhnya bagi Raja Daud. Jadi Daud mengumpamakan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Raja Daud menyampaikan isi hatinya melalui syair dan pujiannya sebagai seorang yang pada masa remajanya dia berpengalaman sebagai gembala domba milik orang tuanya. Ia mengenali sifat domba sebagai binatang yang sangat bergantung kepada gembalanya, agak-agak suka bingungan juga, agak bodoh, dan dia suka tersesat. Dia suka tidak tahu jalan pulang. Jadi ketika terpisah dari kelompoknya atau menjauh dari gembalanya, dia bingung dan mungkin dia terperosok atau dia hilang kemana. Nah, itulah salah satu sifat atau karakter dari domba. Nah, di Mazmur 23 ayat 1 tadi itu merupakan pengakuan Raja Daud bahwa Tuhan gembalaku yang baik. Dia mengakui bahwa Tuhan itu pemilik kehidupannya dia secara pribadi. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara mengapa ya kok dia mengakui Tuhan sebagai pemilik kehidupannya Daud itu? Jadi sebetulnya ketika Daud menuliskan kitab Mazmur 23 itu justru bukan dalam keadaan yang baik-baik, sedang berbaring di rumput hijau atau di dekat air yang tenang, tetapi justru dalam keadaan yang tidak baik. Ia sedang menghadapi pemberontakan dari Absalom.
putra sulung yang sangat dikasihinya. Dia rela meninggalkan istana, dia rela meninggalkan kenyamanan sehari-hari sebagai raja pada masa itu, dan dia lari ke gurun Mahanaim. Jiwa Raja Daud sangat tertekan karena ia harus berhadapan dengan kudeta dari anaknya sendiri. Absalom saat itu menginginkan tahta Daud. Ia ingin menjadi raja. Tetapi pada masa-masa yang sangat sulit, justru dia menyampaikan seperti yang di awal tadi, bahwa dia bukan mengandalkan manusia tapi mencari Tuhan, dan mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya dia, gembala secara pribadi yang akan memelihara dia. Dan dia membayangkan sedang dibaringkan di atas padang yang berumput hijau, tentu suatu tempat yang sangat tenang dan menyenangkan, sementara dia sendiri saat itu ada di padang gurun. Jadi Tuhan adalah gembalaku, artinya aku gembalanya dia, bukan gembalanya Israel atau gembalanya orang banyak atau orang lain, tapi dia mengakui bahwa Tuhan itu ya pemiliknya dia. Dia meyakini ketika dia bersama-sama dengan pemiliknya, dia tidak akan kekurangan karena penyertaan dan pertolongannya yang sempurna buat Daud. Jadi selanjutnya di ayat yang kedua dan ketiga itu, di situ kita menemukan beberapa kata kerja. Di ayat 2 ada kata membaringkan. Kemudian ada kata membimbing. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Apa sebetulnya yang dikehendaki atau yang dipikirkan oleh Raja Daud saat itu? Sebetulnya di daerah Timur Tengah atau di tempat Raja Daud itu berada, itu rumput hijau tidak selalu ada seperti di negara tropis ya. Jadi dia adanya cuma di musim semi saja, atau mungkin sedikit di musim gugur itu ada rumput hijau. Tetapi gembala, yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri, selalu akan menemukan atau mencarikan padang yang berumput hijau tadi untuk dombanya, yaitu Daud itu sendiri. Jadi kenapa menjadi kata membaringkan tadi menjadi penting, yaitu karakter seekor domba itu dia tidak bisa berbaring ketika sedang ketakutan, ketika dia sedang terpisah dari kawanannya, ketika dia terperosok atau apa, dia nggak bisa terus ngegeletak tidur aja semau-mau, itu nggak bisa, dia gelisah seperti itu. Jadi inilah sifat dari seekor domba yang terpisah ataupun jauh dari gembalanya. Kemudian kata membimbing, yaitu mempunyai arti bahwa ketika kehausan, kawanan domba tadi juga mempunyai kebiasaan yang agak aneh ya. Enggak, kalau misalnya dia ketemu sama sungai yang deras sekali atau seperti air terjun seperti itu, dia tidak mau minum, justru dia malah ketakutan seperti itu. Jadi maka biasanya justru sang gembala yang membendung aliran air yang deras tadi, supaya ditaruh batu-batu di sekelilingnya, dibendunglah air itu supaya air itu bisa tenang seperti danau. Nah, kalau ketika sudah tenang, maka domba-domba tadi mau minum. Itu adalah satu hal yang kita mesti pelajari tentang sifat ataupun karakter dari seorang
Daud yang menjadi gembala pada masa mudanya. Daud itu bisa minum ataupun bisa menghilangkan kelelahannya ketika dia berada di dalam pelarian menghindari Absalom tadi. Daud merasakan kepuasan tersendiri ketika dia menyerahkan ataupun mengakui keberadaan Allah sebagai gembalanya dia. Kita ingat juga kisah tentang seorang wanita Samaria yang ketemu Yesus di sebuah sumur, dan Yesus mengatakan bahwa dialah sumber air kehidupan, sumber air hidup yang tidak akan membuat orang menjadi kehausan kembali. Jadi seperti itulah perasaan Daud ketika dia berserah ataupun mendekati Tuhan di masa-masa kesulitan dia. Kemudian kata kerja selanjutnya ada di ayat 3. Di ayat 3 ada kata kerja menuntun, menyegarkan, dan juga menuntun. Ada dua. Ia menyegarkan jiwaku dan juga ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi kata kerja menyegarkan jiwaku, di dalam terjemahan lain disebutnya He restore my soul. Dia menyegarkan jiwaku. Jadi restore sendiri itu punya pengertian di bahasa Indonesia, iya, kita membacanya menyegarkan, itu saja ya. Tetapi kita bisa kembangkan pengertian dari menyegarkan dalam terjemahan yang lain. Restore itu mengembalikan kembali ke tempat semula. Kita ingat bagaimana manusia diciptakan, bahwa dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, pasti dengan segala kemuliaannya dalam kondisinya yang tidak berdosa. Nah, ketika Daud itu mendekat kepada Tuhan Yesus, dia merasakan bahwa dia dikembalikan ke posisinya semula. Karena apa? Karena dia sebetulnya merasakan juga ada kegelisahan dalam hati dia ketika dia ada di gurun Mahanaim tadi. Dia merasa jauh dari Tuhan dan dia gelisah dalam hatinya. Di beberapa ayat di Mazmur yang lain sering ada perkataan ataupun pertanyaan yang Raja Daud katakan kepada dirinya sendiri. Mengapakah gelisah hai jiwaku, seperti itu. Beberapa kali disampaikan seperti itu. Jadi gelisah di dalam kehidupan seorang raja yang sebenarnya dia sudah punya apapun juga, itu karena ada beberapa hal yang dia simpan ataupun yang dia alami di masa-masa yang lalu. Kita ingat bahwa Daud memang pilihan Allah, tetapi di dalam kehidupannya pun dia beberapa kali melakukan pelanggaran ataupun dosa-dosa. Kita ingat bagaimana dia sendiri mengingat dosa atau pelanggaran yang diingatkan oleh Nabi Nathan. Dia melenceng dari jalan Tuhan, berhubungan dengan Batseba yang merupakan istri orang lain, kemudian juga membunuh Uria. Kemudian juga dia pada masa setelah berkeluarga, dia tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Nah, disitulah dia mengakui keberadaan Tuhan ataupun kemuliaan Tuhan, bagaimana dia bisa mengembalikan posisi dia sebagai orang yang pertama kali diciptakannya, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Jadi dia mengatakan He restored my soul. Dia sangat mengakui itu, jiwanya itu menjadi tenang kembali. Nah, kami semua, kita semua seharusnya juga merasakan hal yang
Kalau menurut saya itu satu hal kebanggaan ketika saya menjadi orang Kristen. Saya mengenal Tuhan itu bukan Tuhan yang galak, yang duduk di kursi singgah sana kemudian mukulin orang-orang berdosa dan memasukkannya ke dalam neraka, tetapi Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus itu justru sangat berbeda. Ketika ciptaannya itu melenceng ataupun menjauh dari Tuhan, Tuhanlah yang berinisiatif menghampiri. Kita ingat bagaimana Adam dan Hawa bersembunyi ketika dia melakukan pelanggaran, dan Allah mendatangi mereka dan bertanya, "Di manakah engkau?" Seperti itu. Juga di kisah anak yang hilang, itu ketika si anak tadi bertobat, bapaknya yang berlari-lari menjemput anaknya yang ingin kembali ke rumah. Jadi pagi hari ini kita belajar bersama mengenai sang pemazmur Daud, seorang raja besar pada zamannya, berkuasa sekaligus menyadari ketika dia merasa sedih, ketika dia di dalam posisi dilawan oleh anak sendiri, dia teringat akan dosa, dia teringat akan pelanggarannya, dan dia berkata, Tuhan adalah gembalaku dan dialah yang akan membuat hatinya menjadi tenang kembali. Itulah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Allah yang sempurna, Allah yang mulia. Jadi Tuhan adalah gembalaku itu di dalam terjemahan yang lain disebutnya The Lord is my shepherd. Kita sering membaca Tuhan, ya sudah, Tuhan pencipta langit dan bumi gitu ya. Tapi dengan terjemahan yang lain, The Lord, itu ada pengertian yang lain bahwa pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang mulia, dan justru melalui kemuliaannya itulah dia selalu menginginkan kita yang menjauh, kita yang melakukan pelanggaran, diberi kesempatan untuk datang kembali pada dia dan akan merasakan jiwanya yang disegarkan kembali. Saya akan menutup renungan pada pagi hari ini dengan sebuah cerita sedikit. Biasanya saya kalau mau tidur itu saya suka mengadakan persiapan. Perut saya diubat-ubat pakai setagen, kemudian dikasih minyak kayu putih, kemudian saya menyiapkan kaos kaki, menyiapkan celana panjang dan lain-lain karena supaya badannya hangat seperti itu. Nah, begitu saya masuk kamar, saya matikan lampu. Tangan saya udah tahu, di situ ada kaos kaki ya. Tapi di dalam kegelapan tadi saya nggak ketemu kaos kaki. Di mana saya upek-upek dalam kegelapan ini, kok nggak ketemu-temu, padahal cuma deket sama tempat saya duduk. Kemana ya kaos kakinya? Nggak terlihat. Padahal sebenarnya kaos kaki itu ada di situ. Nah, ketika saya nyalakan lampu, ternyata kaos kaki itu jatuh di bawah satu, dan satu lagi di bawah bantal. Nah, itu satu hal yang mengingatkan saya bahwa kita sebenarnya dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Kita selalu dituntun oleh Tuhan. Jadi ketika kita tidak melihat sinar terang kasih Tuhan, ya semua kebaikan Tuhan serasa kita tidak melihatnya, mengalaminya. Tetapi begitu sinar terang kasih Tuhan itu ada, itu kita melihat, oh ternyata di situ ada pertolongan, ada kebaikan, ada hikmat, ada kecukupan dan lain-lain, sehingga sudah selayaknya kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan mengakui tuntunannya Dia atas kita semua adalah sempurna. Seperti tadi yang kita baca, Tuhan yang membaringkan kita, Tuhan yang membimbing kita,
Tuhan yang menyegarkan jiwa kita, dan Tuhan yang menuntun kita di sepanjang hidup kita. Mari kita katakan, The Lord is my shepherd. Tuhan yang mulia itulah yang menjadi gembalaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.